Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hura Aini dari IT D3 Besnikau Sumeneb. Video kali ini mengenai program Java lagi, yaitu tentang rekursif. Rekursif itu program yang memanggil dirinya sendiri. Di sini saya sudah ada beberapa program rekursif. Pertama itu faktorial. Di atas ini paketnya ini error, kita hapus saja. Oke. Terus ini ada input Java untuk scanner, yaitu seperti biasa untuk untuk minta inputan dari usernya kita pakai library scanner. Ini adalah public class factorial, public static integer factorial, dimana parameternya itu integer x. Kemudian akan dicek jika x sama dengan 1 akan mengembalikan nilai x nya, return integer x. Terus else nya akan memanggil x kali faktorial x min 1. Dan di sini tuh public static void main, ini metode Java-nya. Kemudian ini deklarasi scannernya dengan nama input. Kemudian ada print, ada tampilan nanti itu n sama dengan ini itu nilainya itu berapa. Nanti ini untuk memasukkan inputannya akan masuk ke sini, yaitu integer n sama dengan input dot integer next in. Karena ini itu kenapa next in, karena ini integer. Kalau string maka bisa pakai line, bisa pakai next saja. Kemudian ini tampilannya, yaitu hasil sama dengan faktorial n. Kita coba saja run. Oke, kita masukkan faktorialnya 120. Faktor 5 itu 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1. Oke. Terus kita ke program selanjutnya, yaitu ada Fibonacci. Ya, kita hapus paketnya lagi. Oke, di sini ada public class Fibonacci, public static integer Fibo dengan parameter integer x, dimana itu akan dicek x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih kecil sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai x nya. Kemudian else nya yaitu akan memanggil Fibonacci nya, yaitu Fibonacci x min 2 plus Fibo x min 1. Terus di sini itu ada public static void main-nya, itu metodenya integer n sama dengan 0, kemudian akan di loop yaitu dengan integer i yang dimulai dari 0, i lebih kecil dari n, terus ini itu terus ditambah. Kemudian akan menampilkan v ke i sama dengan Fibon i. Kita coba run.
Coba ini ganti ke 10. Nah, oke, ini hasilnya, dimana V0 sama dengan 0. Untuk yang V9 yaitu sama dengan 3 apa itu nih, 34, karena ini nih pemanggil nilainya ini masuk ke sini. Oke, terus kita ke program selanjutnya, yaitu ada karakter. Kita hapus lagi bracketnya. Kemudian di sini itu ada public class karakter, terus ada public static void char combination dengan parameter string a, integer n. Ini program ini untuk mengkombinasikan beberapa karakter, bisa 2, bisa lebih. Di sini akan dicek jika n-nya itu sama dengan 0, maka akan menampilkan a plus kosongan. Terus asnya itu akan di loop dengan integer i yang akan dimulai dari 97, i yang sama dengan 97, dan terus i nya itu lebih kecil dari 99 dan i nya terus bertambah. 97 ini sebenarnya kalian itu bisa mengubah berapapun, karena 97 ini kan ini sudah ketentuan dari modulnya saya. Terus char combination, a plus char i min n min 1. Char i ini apa itu, kayak apa, char itu kan untuk karakter, sedangkan ini tadi menggunakan integer ini kan. Jadi integer ini akan ini kan angka, kita ini kan mau ke karakter kan, jadi kita ini ubah jadi karakter. Ini nanti ubah ke jadi karakter biar apa ya, karena ini untuk mengubah karakter sih ya. Oke, ya seperti itu. Ini begitulah. Terus ini metodenya. Ini kemudian akan memanggil char combination. Ini kosongan ini nanti ini akan diisi oleh char nya, loopingnya ini. Kemudian dua ini ada 2 karakter. Kita coba kan. Ya, ini hasilnya. Kita langsung ke program selanjutnya. Iya, kita hapus lagi aplikasinya. Oke. Nah, di sini ada library scanner untuk inputan usernya. Kemudian ini ada public class pangkat. Program ini untuk rekursif pangkat. Kemudian ada public static integer pangkat rekursif, namanya itu dengan parameter integer x dan integer y. Integer x nya ini untuk angka biasanya, kalau y nya ini untuk pangkatnya. Oke, terus akan dicek jika ini sama dengan 0, maka nilainya itu akan 1. Pengambil nilainya itu 1. Terus else nya ini akan memanggil x kali pangkat rekursif x y min 1. Ini metodenya, dan ini apa ini tampilan bilang x pangkat y. Jadi ini nanti akan
ini tampilan, dan ini untuk ini deklarasi scannernya untuk inputan usernya. Kemudian ini akan meminta tampilan untuk mengisi nilai x, bilangan x, dan ini integer x sama dengan input dot next int. Ini user, inputan user nanti ini masuk ke sini. Ya tentunya itu integer lah ya, bulat, bilang bulat. Kemudian akan menampilkan lagi memasukkan bilangan y-nya. Y-nya itu kan pangkatnya. Ya ini sama juga, inputan nilai inputan dari sini ini masukkan di sini untuk yang pangkat. Kemudian akan menampilkan x ini bilangannya dipangkatkan dengan y yang pangkatan yang dimasukkan. Nanti ini hasilnya itu pangkat rekursif x y. Coba kita langsung saja. Oke, kita masukkan pangkatnya, bilangannya dulu. Bilangan pangkatnya itu 2 aja ya, jadi 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4. 2 pangkat 2 kan emang 4. Oke, kita lanjut ke pokok selanjutnya, yaitu ada prima. Lagi-lagi kita akan menghapus sedikitnya karena error. Terus di sini ada library scanner untuk inputan. Ini ada public fast prima. Kemudian ini bilang prima. Kemudian private static integer dengan nama ambil nilai rekursif dengan parameter integer number dan integer index. Kemudian akan dicek jika if-nya akan dilihat jika indeks sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai 1. Terus jika ini tidak terpenuhi, maka akan mengecek yang ini. Jika number itu dibagi indeks sama dengan 0, maka returnnya itu 1 plus ambil nilai rekursif number dengan indeks yang dikurangi terus ini. Kemudian jika ini juga tidak terpenuhi, maka else-nya ini akan mengembalikan nilai 0 sama plus ambil nilai rekursif pemanggilan ini dengan number dan min indeksnya itu terus berkurang. Oke. Terus di sini ada pengecekannya juga. Cek bilangan primanya. Jika nilainya lebih besar 1, maka returnnya itu ambil nilai rekursif n nilai yang sama dengan 2. Kemudian else-nya itu returnnya itu false. Ini metodenya Java. Ini deklarasi scannernya untuk inputan. Ini hanya untuk spasi. Ini tuh untuk tampilan saja bilang prima. Kemudian ini untuk memasukkan nilai. Ini usernya nanti akan memasukkan nilainya, itu akan dimasukkan nilai itu akan masuk ke sini, yaitu integer nilai sama dengan input dot next int. Kemudian akan dicek lagi jika cek bilangan prima nilai sama dengan isinya itu nilai, kemudian akan menampilkan nilai terus nilai yang diinputkan yang kita masukkan tadi termasuk bilangan prima. Itu jika cek nilainya itu
sesuai dengan nilai ini. Tekan masuk ke bilangan prima. Jika tidak, maka nilainya yang diinputkan itu tadi ini, jika nggak sesuai dengan ini dan malah sesuai dengan ini, maka termasuk bukan bilangan prima. Kita coba kan, termasukkan nilai bilangan prima itu dari 2, 3, 5, seterusnya. Oke, coba 3 terus bilangan prima kita lagi 4. Sini 4. Nilai 4 bukan termasuk bilangan prima. Oke. Kemudian ini pokok selanjutnya, karena sedikit cuma karena tugas ini cuma menjelaskan saja untuk pokok ini, dimana itu di sini ada public class nomor 10. Ini soal nomor 10. Terus ada public static boolean GCBLEC, dimana ada parameter integer p dan integer q. Kemudian akan dicek jika q-nya sama dengan 0, yaitu p sama dengan 1, maka akan nilainya itu tentunya itu GBCLEC Q terus P dibagi Q. Terus selanjutnya itu ini nomor 7. Ini tuh soal nomor 7. Dimana itu ada public static boolean search angka dengan parameter integer. Dengan parameter integer array dan nama s, kemudian integer size, integer n. Kemudian akan dicek jika size-nya itu lebih besar dari 0. Terus akan dicek lagi jika x array yang isinya size min 1 sama dengan n, maka return-nya itu true. Kemudian else-nya ini itu akan memanggil search angka x size min 1 n. Jika ini tidak terpenuhi, maka return-nya itu akan false. Ini tuh untuk mencari suatu angka dari satu direct angka. Tapi ini angkanya itu harus urut dulu dari scanning atau dari scanning, baru akan ditemukan pencarian nilainya. Oke, kemudian di sini itu yang terakhir ini soal nomor 14, dimana itu ada public static integer v dengan parameter integer n. Kemudian akan dicek jika n sama dengan 0 akan memiliki nilai 0. Jika n sama dengan 1, maka return-nya juga 1. Jika n sama dengan 2, maka akan memberikan nilai 1. Terus return-nya itu 2 kali f n-1 plus f n-3. Ini sebenarnya sama kayak yang Fibonacci. Ini sebenarnya Fibonacci ini cuma potongan dari itu programnya. Karena 3 ini saya cuma untuk menjelaskan program potongan-potongannya. Oke. Mungkin itu saja dari saya tentang rekursif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.